Sebagai satu-satunya lifestyle and fashion channel lokal pertama di Indonesia yang mengudara sejak tahun 2010, secara konsisten menghadirkan beragam program tren gaya hidup dan fashion terlengkap, serta berita selebriti yang informatif dan inspiratif, keberhasilan pelopor channel lifestyle and fashion ini tentunya tak lepas dari apresiasi seluruh pemirsa setia yang selalu menyaksikan beragam tayangan menarik sebagai tontonan utama di channel 90 MNC Vision, MNC Play, K-Vision, serta streaming melalui Vision Plus. Dengan terus menghadirkan beragam sajian program dengan format yang orisinil, unik dan eksklusif, Lifestyle and Fashion Channel selalu mendapat kesempatan istimewa untuk hadir dan berpartisipasi, meliput event nasional maupun internasional. Di antaranya meliput dan menayangkan event kontes kecantikan terbesar di dunia yaitu Miss World 2022 di Puerto Rico, Amerika Serikat. Serta meliput dan menayangkan event fashion terbesar Paris Fashion Week 2023. Dan malam ini kembali Lifestyle and Fashion Channel akan mempersembahkan Lifestyle Awards sebagai bentuk apresiasi kepada para wanita berprestasi dan telah menjadi inspirasi di tahun 2022 melalui dedikasi dan loyalitas mereka di bidangnya. Novia Bahmit, penyanyi kebanggaan Indonesia ini memulai karirnya dengan mengikuti berbagai ajang pencarian bakat yang diselenggarakan MNC Media mulai dari Idola Cilik, The Voice Indonesia, hingga Indonesian Idol season ke-10. Penyanyi bernama lengkap Novia Noval Bahmit ini pada tahun 2021 lalu menjadi penyanyi yang dipilih untuk berkolaborasi dengan Alfie Rev untuk Project Music Wonderland Indonesia. Project Wonderland Indonesia pertama berhasil menjadi video musik yang menduduki posisi kedua trending umum YouTube dengan jumlah viewers hingga mencapai 45 juta. Kesuksesan ini dilanjutkan pada tahun 2022 di mana Novia Bahmit kembali terlibat untuk Wonderland Indonesia kedua yang sudah mencapai 11 juta views. Pada tahun 2022 ini, ia kembali mengeluarkan karya lagu berjudul Before Night Falls, Lonely, Tuhanku Tak Sanggup. Arum Nazluh Sobah, sosok bernama lengkap Arum Nazluh Sobah, menjadi salah satu sosok atlet horseback archery berusia muda yang berhasil menorehkan prestasi internasional. Kecintaan Arum pada olahraga panahan dimulai saat ia berusia 8 tahun, masa di mana kedua orang tua mengajarinya memanah. Prestasi yang berhasil diraih oleh Arum Nazluh antara lain juara umum internasional horseback archery circular track pada Agustus tahun 2021 lalu di Ankara, Turki. Dirinya juga berhasil menjadi juara umum International Horseback Archery Siege System pada bulan September tahun 2021 lalu di Istanbul, Turki. Selain itu, Arum Nazluh juga meraih predikat sebagai juara umum pemanah berkuda putri pertama di Indonesia yang menjuarai kejuaraan horseback archery di tingkat internasional. Tisa Biani adalah salah satu sosok pelaku seni peran sekaligus penyanyi berusia muda yang namanya sedang berkibar dengan sejumlah prestasi. Tahun 2014 membintangi film keempatnya, Tiga Nafas Likas sebagai Likas Kecil, di mana karakter yang ia perankan membawanya meraih penghargaan pertama Piala Citra. Pada tahun 2022 ini, film lain yang ia bintangi berhasil viral berjudul KKN di Desa Penari yang membawa dirinya kemudian dinobatkan sebagai pemenang aktris utama terbaik pada Festival Film Wartawan Indonesia 2022. Tahun 2022 ini bersama Dul Jailani, sang kekasih, Tisa merilis single berjudul Anggur Cinta. Rizky Ananda Musa, wanita yang telah memiliki 4 orang putra-putri ini terjun ke dunia modeling dengan mengikuti ajang pemilihan putri batik dan berhasil menjadi juara 1 serta juara favorit. Lalu dilanjutkan dengan menyabet juara 1 untuk Fashion Muslim Jabodetabek pada tahun 1998 dan juara 1 Model Top Indonesia pada tahun 1999. Meski memiliki pengalaman yang cukup banyak untuk tampil di hadapan publik, wanita yang selalu tampil fashionable dengan gaya hijabnya ini memiliki passion yang lebih untuk bidang kecantikan. Rizky Ananda Musa diketahui telah memiliki beberapa bisnis di bidang kecantikan,
di mana ia menjadi founder sekaligus CEO untuk PT Skinsol Cosmetic Indonesia, Direktur Utama CV Skin Solution Beauty Care Indonesia, kemudian owner dari Beauties Medica, founder Skin Solution Group Foundation, hingga Beauties Skincare and Makeup. Laili Indah Lestari. Indonesia sepertinya cukup beruntung bisa memiliki seorang sosok inspiring seperti Laili Indah Lestari yang mampu menjaga kelestarian budaya Indonesia dengan cara yang unik. Lewat passionnya di bidang fotografi, traveling, serta writing, wanita kelahiran Indramayu 40 tahun lalu memilih profesi sebagai culture traveler. Laili Indah Lestari kerap menjelajah ke berbagai pelosok Nusantara untuk memperkenalkan berbagai kebudayaan yang dimiliki oleh negeri kita tercinta. Laili Indah Lestari sendiri telah merilis beberapa buku, antara lain buku saku fotografi, Still Like Photography, dan Baby and Kids Photography. Tak hanya mampu merangkum mengenai budaya Indonesia lewat tulisan di beberapa buku yang telah ia rilis, ibu dua orang anak ini juga berhasil mengcapture keberagaman budaya Indonesia lewat lensa kamera miliknya. Dr. Ayu Widianingrum, meski menyandang gelar sebagai dokter dan berkecimpung di bidang kecantikan, namun tak menghalangi keinginan wanita bernama Dr. Ayu Widya untuk berbagi dengan sesama. Wanita kelahiran Kota Baru 32 tahun silam ini diketahui memiliki bisnis kecantikan Widya Aesthetic Clinic. Memiliki bisnis sukses tak membuat Ayu Widianingrum lupa diri. Ia punya kepedulian yang tinggi untuk membantu sesama. Wanita berhijab ini rutin melakukan santunan kepada anak-anak yatim dan anak penderita kanker. Sebagai bentuk rasa syukurnya, wanita yang telah dikaruniai 3 orang anak ini kerap membuat acara untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Hadirin, sambutlah 6 wanita berprestasi penerima Lifestyle Awards 2022. Hadirin, itulah iFashion Festival 2022 dan sebelum kita menyaksikan The Masterpiece 2022, kita akan terlebih dahulu mempersembahkan Lifestyle Awards kepada 6 wanita berprestasi di bidangnya yang dianggap telah banyak memberikan inspirasi yang baik kepada pemirsa Lifestyle and Fashion Channel. Hadirin, kita berikan sambutan meriah kepada 6 wanita inspiratif dan berprestasi penerima Lifestyle Awards 2022. Kami undang untuk naik ke atas panggung peraih Lifestyle Awards 2022 yang pertama, Novia Bahmid. Kedua, Arum Naslus Soha. Ketiga, Tisa Biani. Keempat, Rizky Ananda Musa. Kelima, Laili Indah Lestari. Dr. Ayu Widianingrum. Untuk menyerahkan Lifestyle Awards 2022 kepada 6 wanita inspiratif dan berprestasi, kami undang dengan hormat Ibu Liliana Tanusudibyo selaku Executive Chairwoman MNC Group untuk naik ke atas panggung. Senang banget ya, alhamdulillah ini dapat penghargaan dari eFashion Festival Color of Indonesia pertama kali dan senang banget sih, nggak nyangka.
karena Arum nggak tahu kalau ternyata bisa dapat awards kayak gini, karena awalnya kan cuma iseng-iseng hobi, habis itu di-upload, terus ternyata dapat awards sekarang, itu kayak Masya Allah. Saya senang banget karena menurut aku ini ajang yang mengapresiasi banyak bidang. Ada film, ada fashion, ada bidang-bidang lainnya yang menurut aku patut dihargai dan diapresiasi. Dan aku senang banget bisa hadir di acara ini, bisa dress up. Semoga kedepannya bisa banyak yang lebih keren lagi yang menang. Terima kasih untuk Lifestyle Fashion Channel yang sudah memberikan award ini kepada saya dan PT Skin Soul Cosmetic Industry. Suatu tantangan untuk saya bisa mempertahankan bagaimana ke depannya kita bisa berinovasi lebih baik lagi dan mungkin tahun depan bisa mendapatkan award lagi di bidang yang lainnya. Perasaannya yang pasti saya sangat bangga sekali dan sangat bersyukur karena Wastra Indonesia ini sekarang tampilannya bukan seperti zaman dulu, jadi sekarang lebih fashion, lebih dynamic dan juga lebih stylish. Dan Wastra Indonesia, budaya Indonesia mudah-mudahan semakin banyak yang mencintai. Sebenarnya lebih tidak menyangka sih ya dapat award ini, tetapi ini menjadikan motivasi saya untuk lebih baik lagi dalam lifestyle di bidang sosial dan bagaimana sikap dan perilaku saya bisa dicontoh masyarakat dan anak-anak muda di sana. Kami mohon untuk tetap di tempat untuk melakukan foto bersama. Kami persilakan rekan media dan fotografer untuk mengabadikan momen ini. Kini saatnya kita menyaksikan mahakarya dari 14 fashion designer dalam The Masterpiece 2022. Persembahan high-end magazine dengan tema Enchanted Garden. Accessories by Amero Jewelry, makeup and hairdo by Puspita Marta, choreographer by Tori from Star Harvest Academy. Selamat menyaksikan. Albert Yanuar.
Tema yang saya ambil untuk show Masterpiece kali ini adalah Nusantara. Jadi di sini aku mengambil beberapa motif dari bunga-bunga khas Indonesia, ada anggrek, melati, dan bunga Rafflesia arnoldi. Juga di sini dipercantik dengan motif burung-burung yang khas dari Indonesia. Ada burung jalak Bali yang hampir punah, dan juga ada burung cendrawasih, burung rangkong, dan merak juga. Warna yang saya pilih lebih ke midnight blue karena ini ada variasi warna dari macam-macam bunga dan burung-burung ini. Makanya saya mengambil warna yang lebih deep supaya kontras dengan motif yang saya tonjolkan. Dan untuk bahan yang saya ambil ini ada krinolin, organdi, dan tulle. Itu untuk memperkuat garis dari rancangan saya yang lebih feminim namun tetap kuat dan kelihatan unsur elegannya. Andreas Lim. Di koleksi kali ini yang bertujukan Enchanted Garden untuk Masterpiece 2022 ini saya merealisasikan satu koleksi yang berjudul Black Dahlia. Di mana Black Dahlia ini terinspirasi dari film yang lagi ngetrend hits di Netflix yaitu Wednesday. Di mana saya membuat detailsnya itu Wednesday itu dalam filmnya itu kan semua itu all black. Di mana they don't use colorful stuff di baju mereka. Nah, di desain kali ini saya menggunakan detail-detail yang warna-warna bunganya itu lebih dominan ke warna hitam, warna merah terakota, dan ada touch of gold color, dan ada hijau olive. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan itu beragam sih, dari kain-kain organza, santung, dan ada kain organza yang lain saya aplikasikan satu-satu, saya buatin menjadi 3D flowersnya. Nah, kalau untuk di bagian bawah ini saya kombinasikan yang namanya dengan embroidery. Dan kalau untuk bagian bawahnya ini yang lebih menarik ini saya menggunakan tali raffia. Nah, tali raffia ini sebenarnya sih realisasinya itu kayak kita itu kayak di dalam filosofi kehidupan, dimana kalau kita itu meskipun tali raffia itu tidak berguna sebenarnya, tapi bisa direalisasikan menjadi sesuatu yang lebih wow gitulah. Dan bunga-bunga yang representasikan di dalam di kain bawah ini merepresentasikan sesuatu yang meskipun kita di dalam semak-semak yang ataupun kehidupan yang agak rumit, tetapi kita masih bisa bloom gitu. Jadinya memiliki ciri khas tersendiri bagi kita sendiri. Ernesto Abram. Enchanted Garden kali ini saya benar-benar mengambil karena saya percaya bahwa keindahan warna, bunga, taman, dan sebagainya sudah cukup banyak dieksplorasi. Pastinya sudah cukup gamblang gitu dieksplorasi. Jadi saya mengaplikasikan bentuk-bentuk dari warna laser cut. Seperti yang terlihat ini, laser cut dari bahan yang senada, shimmering gold, untuk diaplikasikan sebagai motif-motif daun yang gersang gitu, seperti itu sih. Untuk lace-nya ini benar-benar chantilly lace yang ada motif bunga begitu ya. Untuk persiapan kali ini sih cukup singkat ya, karena awalnya saya mengeksplorasi sesuatu yang bermotif bunga. Tapi pada saat saya berpikir keindahan bunga sudah cukup banyak dieksplorasi begitu. Jadi saya pikir saya harus membuat satu gerakan yang kita bisa menyadari bahwa green movement atau global warming itu kita harus sadarkan kembali. Jadi melalui tampilan ini benar-benar gersang dan satu warna tone ya, gold begitu, konsepnya seperti itu sih.
Jadi hari ini saya menampilkan kreasi dari semuanya dari metal and crystal. Golden look, semua inspired sebenarnya dari Cleopatra and Eve. Eve dari Adam and Eve. And this one is pure beauty. Jadinya jadi saya menampilkan dengan bahan-bahan yang terbaru dengan metal and crystal. Embellisnya juga semuanya dari leather dan the bronze kristal semuanya Swarovski. Sampai ke belakang ini motifnya juga goddess look, metal polish, ada kristalnya. Ini jadi harus dilas kerjainnya, jadi harus dilas segala macam. Jadi ada teknik jahit tangan gitu, tidak bisa pakai mesin gitu semuanya. Yang ini di bagian dada juga semuanya metal. Terus ini crystal embellish, semua handmade. Jadi pengerjaannya emang agak rumit gitu. Berta Chandra, Hairpiece by Noma, Shoes by Valencia by Enrica. Masterpiece kali ini saya menamakan desain saya dengan Grander Orchid. Di sini bisa kita lihat ya dari potongan kerah dan juga potongan slit rock. Ini sangat kental dengan identitas budaya oriental ya dari Asia. Yang biasa kita sebut dengan baju Cheongsam. Untuk bordirannya sendiri di sini saya dominan dengan bunga anggrek, di mana bunga anggreknya ini didominasi dengan warna putih, kuning, pink dan juga hijau. Di mana dalam warna bunga tersebut itu memiliki arti-arti tersendiri. Untuk bordirannya sendiri saya didominasi dengan bunga anggrek dengan dominan warna putih, kuning, pink dan hijau. Di mana pada bunga tersebut warna-warnanya ini memiliki arti tersendiri, yaitu keindahan, kebahagiaan, keagungan, serta sebagai awal hidup yang baru. Dan untuk bordiran pendukungnya sendiri di sini ada beberapa bordiran binatang ya. Bisa kita lihat di sini ada bordiran burung-burung, kupu-kupu dan juga ada ikan. Semuanya berjumlah dengan 999 karena dalam oriental sendiri ya, dalam budaya Chinese sendiri angka 9 itu adalah membawa keberuntungan gitu. Dan untuk kilau payetnya ini kita memang sengaja taburkan pada bordiran ini supaya lebih mencerminkan kepada keindahan terhadap konsep Enchanted Garden tersendiri. Nila Baharudin. Koleksi Masterpiece ini terinspirasi dari Enchanted Garden, itu yang artinya kalau buat saya tuh di dalam suatu garden itu benar-benar kita bahagia lihat bunga gitu ya. Nah di sini saya kalau yang ini terinspirasi dari akar-akarnya, dari akar-akar pepohonan. Terus bunga-bunganya ini itu terinspirasi apa yang saya lihat dalam garden itu gitu. Mungkin akan bertanya-tanya bagaimana kok warnanya bukan kayak di garden itu kan merah gitu ya. Terus ada pink macam warna-warni gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya ini warnanya tuh lebih kayak ke moss green gitu. Jadi kayak garden itu kan rumputnya hijau. Nah, warna-warnanya ini saya ngambilnya tuh dari titanium. Titanium itu adalah lebih abadi gitu. Jadi kalau kita kebahagiaan itu lebih abadi deh gitu. Lisa Ju.
Enchanted Garden sendiri yang saya ambil adalah kupu-kupunya, di mana di dalam taman pasti ada kupu-kupu. Siluet dalam koleksi saya kali ini adalah mermaid, dengan ornamen yang ditampilkan adalah detail pada bagian top dan bottomnya. Kesulitan yang dirasakan sekarang adalah masalah waktu karena saya mengerjakan hanya dalam 4 hari saja. Liefeld, backed by Liefeld Paris. Tema hari ini yaitu Enchanted Garden, yang mana saya memodifikasikan antara warna-warna bunga, yaitu bunga pink, rose tentunya, dan juga ada warna peach dan warna orange, yang mana itu membuat satu warna yang berbeda. Dan kami kombinasikan juga dengan wastra. Wastra yang saya kombinasikan ini adalah wastra dari tenun Jepara. Dikombinasi juga dengan payet pakai Swarovski, yang mana membawa desain yang berbeda dan tentunya elegan dan sangat glamour dan juga sangat-sangat modern. Maison Bar Couture. Mengambil tema Midas Touch, di mana kita mengusung warna gold, tapi tetap karena tema dari Enchanted Garden kita berikan ornamen 3-dimensional flower gitu di gaun kita. Serta detailing-detailing dengan kayak warna green yang menunjukkan ke Enchanted Garden kan. Kita mengambil motif-motif floral itu yang kita padukan ke gaun kita. Kita memakai bahan itu berbeda selembar tulle kosong, kemudian kita embroidery, kemudian kita detail full menjadi gaun yang kesatuan. Selain waktu juga pastinya tantangannya itu memikirkan gimana kita memasukkan elemen flower tadi ke dalam gaun kita. Sesuai tema ya, Benar. sesuai tema Masterpiece tahun ini kan, Enchanted Garden. Kimberly Tandra. Masterpiece ini kan aku dikasih tema besar dari majalah High End, yaitu Enchanted Garden ya Kak. Nah, di koleksi gaun yang aku tampilkan ini, aku meng-highlight bunga favorit aku, bunga anggrek. Tapi dibuatnya dengan berbagai kain dan patch yang dibentuk sebagai bunga anggrek. Jadinya aku juga mau menggambarkan keberagaman gitu sih di dalam bunga anggreknya. Aku pengen banget untuk meng-highlight bunga Indonesia itu sendiri sih, yaitu bunga anggrek kan, bunga Indonesia. Dan juga kalau kita dengar kata garden itu kita membayangkan kebun bunga yang colorful, yang ramai gitu ya. Jadi itu yang pengen aku highlight sih, kebun bunga yang colorful dan ramai dan indah gitu. Karena aku harus bekerja sama dengan banyak orang pekerja sih. Satu gaun ini bukan dikerjakan oleh satu orang aja. Jadi dari tukang bordir, ke tukang payat, ke tukang jahit itu harus jadi satu kesatuan.
Joe. Saya terinspirasi dari kekayaan Nusantara, terutama dari peninggalan dari Jawa, karena kalau di Jawa itu kaum ningrat priayi dahulu mereka memakai kira-kira seperti ini, tetapi saya lebih untuk kaum milenial saya mau mengangkat lebih modern, jadi saya ada sedikit potongan di sini, saya ada sedikit potongan di sini sehingga tidak terlalu seperti kuno. Sebetulnya kuno itu memang tetap pakem ya, tetapi mungkin dengan begini kaum muda bisa menerima untuk acara-acara. Tantangannya adalah bagaimana saya bisa menggabungkan antara kebudayaan Jawa yang sangat kuno, lalu saya terapkan ke dalam masa kini sehingga kebudayaan Jawa, Yogyakarta ya Jawa itu dengan pakem-pakemnya itu bisa saya masukkan ke dalam desain yang lebih modern. Yurita Puji. Saya pakai bahannya itu dari taffeta Duchess. Kombinasinya dia ada warna peraknya sama warna hitam, dan beadsnya itu dipakai Swarovski dan mutiara. Karena saya ingin bikin yang berbeda dari yang biasa saya buat, saya menggunakan bahannya itu nggak langsung saya pola dan langsung saya jahit kayak biasa juga. Ini saya pakai bahan lapisan yang berat gitu. Jadi kalau misalnya modelnya nanti yang bawah itu akan terasa sangat berat, heavy, tapi dia tetap cantik dan elegan gitu. Tidak menjadi kaku juga. Tapi dia teksturnya itu kelihatan, jadi gelombangnya itu benar-benar kelihatan banget. Hans Couture. Tahun ini kita temanya belum, jadi kan mengangkat tema dari bunga, karena bunga itu bertumbuh, kita juga melihat perempuan, di mana perempuan tuh berkembang dari remaja sampai dewasa. Persiapannya cukup seru sih, karena kita kan selalu excited kalau diundang sama Masterpiece, jadi kita benar-benar pikirin tema apa sih yang cocok buat tahun ini gitu, dan kita ini sesuai konsep ENS banget, kita suka bunga-bunga, jadi sesuai banget, jadi kita persembahin yang terbaik gitu. Kita di sini sampai dibantu sama 13 orang karyawan buat kita motongin bunga-bunganya ini semua. Ya, ini menggunakan bunga-bunganya menggunakan 4.000 bunga. Tentu aja dari wanita ya, wanita tuh kan kayak bunga ya, jadi dari masa kecilnya sampai dewasa tuh akhirnya dia mekar. Jadi kita menggunakan ini 4.000 bunga, mereka semua mekar. Kalau gardennya sih kita lebih fokus ke bunganya ya, karena kan bunga itu melambangkan wanita yang feminim gitu, dan bermacam-macam rupanya, ada yang
kuat, ada yang lembut juga. Jadi kita menampilkan di sini berbagai macam bunga aja sih. Laili. Tema untuk kali ini adalah Enchanted Garden dan di sini betul-betul challenge banget untuk brand Lelin karena untuk membuat garden ini yang pasti tidak boleh merusak kainnya. Kita pakai kain dengan tema bunga, yaitu bunga patola, dan di situ dengan aksesoris juga bunga-bunga kering karena di sini sesuai sekali dengan Sumba karena Sumba itu adalah tamannya itu seperti padang ya dan bukit-bukit. Jadi menurut saya terinspirasi dengan alam Sumba yang indah. Saya membuat desain baju yang berkaitan dengan budaya dan juga alam dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kesulitannya memang waktu ya, karena ini betul-betul challenge. Dalam 1 minggu saya membuat desain ini, kemudian saya juga menjahit dan saya juga mencari inspirasi. Dan alhamdulillah 1 minggu karya saya selesai dan bisa tampil di masterpiece ini. Kimberly Tandra, Lisa Ju, Nila Baharudin, Laili, Yurita Puji, Eni Jo, Berta Chandra, Andreas Lim, Ems Kutu, Ernesto Abram, Jen Hendrianto, Mensomba Kutu, Liver, kepada 14 mahakarya fashion designer The Masterpiece 2022, aksesoris dari Amero Jewelry. Kami mohon untuk naik ke atas panggung Ibu Lysia Jessica selaku Editor-in-Chief High End Magazine dan Bapak Henry Junifer selaku VP Operations High End Magazine untuk menyerahkan hand bouquet persembahan Les Origin Florist kepada 14 fashion designer The Masterpiece 2022.
Hadirin sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk 14 mahakarya fashion designer The Masterpiece 2022. Selain menampilkan The Masterpiece, malam ini High End Magazine juga akan mempersembahkan The Masterpiece Specials Awards 2022 dalam 4 kategori kepada 4 sosok figur ternama tanah air yang inspirasional. Hadirin, tahun ini High End Magazine secara khusus juga mempersembahkan The Masterpiece Special Awards kepada 4 sosok figur inspirasional di tahun 2022. Siapa saja mereka? Mari kita lihat video berikut ini. Ria Ricis, Woman of Influence. Ria Ricis memulai karirnya sebagai selebgram dan YouTuber Indonesia pada tahun 2016. Usaha dan kerja kerasnya pun berbuah manis. Kini ia berhasil meraih penghargaan dari YouTube berupa Diamond Play Button dan menjadi YouTuber dengan subscribers terbanyak pertama di Asia Tenggara. Selain merambah dunia bisnis, wanita kelahiran Batam ini juga mengisi waktu luang dengan menuangkan kisah hidupnya yang inspiratif melalui beberapa buku yang berjudul Ricis, Saya Pamit, Maaf Untuk Papa, dan beberapa buku lainnya. Tidak hanya itu, Ria Ricis juga berhasil meraih segudang penghargaan yang membuat namanya semakin dikenal sebagai konten kreator ternama Indonesia yang berhasil memberikan pengaruh baik kepada para pengikutnya. Julie Bunara, Woman of Excellence. Entrepreneur wanita cantik asal Bandung, Julie Bunara, memiliki usaha di berbagai bidang, termasuk F&B yaitu Nara Park. Selain sibuk mengurus bisnisnya, Julie selalu menjalankan gaya hidup sehat. Baru-baru ini ia terjun ke dunia musik dengan mengeluarkan single lagu rohani. Menurut Julie, faktor terpenting dalam hidupnya adalah ketenangan hati. Hati yang bahagia akan memancarkan keindahan paling murni yang akan dihargai dan dikagumi orang lain. Baginya, membuat orang lain bahagia akan membuat dirinya bahagia 10 kali lipat. Esther Kristiani, Woman of Achievement. Nama Esther Kristiani selama ini dikenal sebagai desainer perhiasan emas yang terkemuka, Amero Jewelry. Dengan mengusung berbagai tema yang memiliki filosofi kuat, Amero Jewelry menjadi wadah baginya untuk selalu berkreasi dan menghasilkan karya terbaik. Dalam berkarya, ia selalu berusaha mengikuti tren terbaru demi menciptakan berbagai model dan desain yang fresh dan out of the box. Beberapa waktu lalu, Esther mendapat suatu kesempatan untuk memperkenalkan Amero Jewelry di kancah internasional lewat pagelaran New York Fashion Week Official Spring Summer 2023. Hal ini sesuai dengan visinya yang selalu ingin membuat produk perhiasan Indonesia dapat dikenal di mancanegara. Santi SK, Woman of Integrity. Sebagai founder SK Group dan Direktur MD Dermatics Indonesia, Santi SK senantiasa berinovasi agar dapat menjadi yang terbaik di bidangnya. Latar belakang pendidikannya dalam bidang IT, khususnya computer science, tidak menghambatnya untuk mendalami passionnya, yaitu kecantikan dan estetika. Berawal dari pengalaman pribadinya dalam upaya mendapatkan kulit sehat dan cantik, Santi terinspirasi untuk memboyong produk perawatan kulit asal Amerika Serikat MD Dermatics ke Indonesia. Di bawah kepemimpinan dan integritasnya, SK Group kini telah menaungi 9 outlet spa lainnya serta 2 hotel di Batam. Hadirin, beri sambutan untuk 4 penerima penghargaan The Masterpiece Special Awards 2022. Kami undang untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, Woman of Achievement, Esther Kristiani. Yang kedua, Woman of Excellence, Julie Bunara. Penerima penghargaan ketiga, Woman of Integrity, Santi SK. Dan keempat, Woman of Influence, Ria Ricis.
Selanjutnya kami undang dengan hormat Ibu Liliana Tanusudibyo untuk menyerahkan penghargaan The Masterpiece Special Awards 2022 kepada 4 sosok figur inspirasional malam ini. Plakat The Masterpiece Special Awards 2022 didesain khusus oleh Fagetti. Sangat bangga, tapi jangan hanya bangga, untuk selanjutnya mungkin banyak hal yang banyak bisa kita lakukan untuk memajukan desainer perhiasan di Indonesia. Tantangannya bagaimana membuat perhiasan Indonesia itu bisa terkenal di luar negeri. Terima kasih untuk Masterpiece Award yang saya terima. Semoga next time bisa lebih sukses, lebih maju, dan lebih memotivasi masyarakat luas. Saya sangat terharu dan merasa terhormat dan menjadikan saya untuk mendorong menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berguna bagi semua orang, bangsa dan negara. Saya memberikan semangat kepada setiap orang bahwa siapapun bisa menjadi maju ketika kita semangat dan bisa membahagiakan orang, juga rajin. Hai, saya Santi SK. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada High End yang telah memberikan awards kepada saya, dan harapan saya semoga juga High End tetap terus memberikan inspirasi ke semua warga negara Indonesia untuk memajukan bangsa yang tercinta ini. Terima kasih. Perasaannya hari ini lumayan kaget karena menurut saya banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang jauh lebih hebat, tapi alhamdulillah dititipkan ke saya. Alhamdulillah. Senang. Ya, hadirin sekalian, jangan beranjak terlebih dahulu karena sekarang waktunya saya akan mengumumkan pemenang Best Dress malam ini. Pemenang Best Dress malam ini adalah Santi SK dan Eni Jo. Kami undang pemenang Best Dress untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung. Saya melihat malam ini acara AFF dan Masterpiece ini sangat spektakuler sekali. Koleksi yang ditampilkan oleh Amero Jewelry di malam hari ini untuk mensupport AFF dan Masterpiece beragam ya, mulai dari produk kami yang Diamond Look, produk kami Special Collection,
Lalu juga ada produk kami yang bernama Lavani yang terinspirasi dari kebudayaan Indonesia. Dan di seri pertama ini Lavani itu yang mengangkat dari Borobudur. Produk jewelry Amero dan yang lain sebenarnya ada dari pembuatannya ya. Kalau di Amero ini 100% adalah hasil karya anak bangsa, hasil karya Indonesia, yang mana itu kita banggakan di Amero. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami berkomitmen untuk mendeliver kualitas yang bersifat internasional, karena tujuan kami untuk membuktikan bahwa hasil karya tangan terampil anak Indonesia ini, anak-anak bangsa Indonesia itu sudah memenuhi standar nasional, bahkan lebih daripada negara lain. Hadirin, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah menyaksikan iFashion Festival dan The Masterpiece 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu Amero Jewelry, Puspita Marta, Fageti, Last Origin Flores, Tan Group, Nona Kecil, dan Mora Catering. Akhir kata, saya Sere Kalina, mohon pamit undur diri. Kita bertemu lagi tahun depan dalam acara iFashion Festival and The Masterpiece 2023. Stay safe and stay healthy. Good night. Ini acara sungguh keren banget. Jadi selain apresiasi untuk wanita-wanita Indonesia yang berkarya, ada juga tentang fashion designer, lalu juga ada fashion show tentang warisan Nusantara. Kalau yang saya lihat, karena saya juga mengikuti ya dari tahun ke tahun perkembangan dari Masterpiece, saya melihat juga semua desainer-desainer yang ikut andil serta ini juga lebih memberikan yang terbaik gitu, semakin kreatif, semakin terpacu juga untuk memberikan yang maksimal gitu, bener-bener masterpiece yang bisa mereka ciptakan. Dan mungkin waktunya juga nggak lama, dari tadi juga mendengar cerita-cerita desainer, ini hanya dikerjakan dalam 4 hari, tapi mereka benar-benar lembur gitu dalam mengerjakan. Dan itu sungguh luar biasa sekali, karena memang semuanya ini punya kesatuan hati untuk bisa memperlihatkan begitu ya, bagaimana kekayaan Nusantara Indonesia dijadikan sangat menarik gitu ya, dari desain-desain yang berbeda, dengan tema-tema yang berbeda, tapi intinya satu, yaitu karya anak bangsa dan juga menggunakan kekayaan alam Indonesia. Demikianlah acara iFashion Festival and The Masterpiece 2022. Kiranya bisa memberi inspirasi dan apresiasi bagi perkembangan industri kreatif dan kemajuan fashion Indonesia.